beberapa kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang butuh kita ketahui sebelum keluarnya binatang yang diberikan kemampuan berbicara oleh Allah ketika mendekati hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa termasuk dari peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara, yaitu manusia diuji dengan pemimpin-pemimpin yang jelek, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena bodohnya dia mengangkat menteri-menterinya dari kalangan orang-orang yang rusak, orang yang fuqahanya, ahli fikihnya, para pendusta, hakim-hakimnya pengkhianat. Itu kan adalah ujian. Dalam riwayat yang lain, Allah uji kita dengan pemimpin-pemimpin, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan mereka, suruh bersabar. Begitu juga Allah akan menguji kita dengan pemimpin-pemimpin di akhir zaman yang akan meredupkan sunnah, melarang untuk menghidupkan sunnah. Dia perintahkan sunnah dimatikan dan memakmurkan bid'ah. Itu ujian, dan kita diperintahkan bersabar. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan pemimpin yang jelek, selalu diingat ketika kita mampu bersabar, tidak melakukan pemberontakan, kudeta, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ada hikmah di balik itu semuanya. Yang jelas dalam buku ini menjelaskan kepada kita termasuk ujian yang berat di akhir zaman. Allah menguji kita dengan pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan kita bersabar. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga termasuk dari ujian yang besar yang akan menimpa orang-orang yang Allah takdirkan hidup di masa-masa kerusakan sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara, yaitu manusia-manusia yang memperturutkan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mendahulukan hawa nafsunya dibanding nasihat, arahan, teguran, peringatan Al-Quran dan Sunnah. Mereka jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan mereka yang mereka kedepankan. Apalagi Nabi mengingatkan, termasuk dari manusia-manusia yang paling sulit menerima nasihat, teguran, arahan, peringatan, nasihat, selalu diingat orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya berkaitan dengan masalah perut dan kemaluan. Maka itu akhir zaman manusia akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang hanya memikirkan perut-perut mereka. Maka itu selalu diingat, manusia itu rusak karena satu, mendahulukan akal-akal mereka.
Yang kedua, mendahulukan hawa nafsu mereka. Di mana bedanya akal dengan hawa nafsu? Itu diingat ya. Karena ini dua yang merusak. Yang merusak agama karena mendahulukan akal dan hawa nafsu. Di mana bedanya antara pengikut yang mendahului akal dengan pengikut yang mendahului hawa nafsu? Sama-sama rusak. Ini yang akan memenuhi dunia di akhir zaman. Kalau orang-orang yang mendahulukan akal, itu selalu mereka mendahulukan keselamatan. Yang penting selamat. Dia tidak mau tidak mau memikirkan bahwa akan ada nanti negeri akhirat, ada tuntutan dunia sementara. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka selamat di dunia. Yang penting selamat di dunia. Ya, mereka mendahulukan akal mereka. Ya, kalau hawa nafsu yang penting senang, enak, itu hawa nafsu namanya. Yang penting enak di perut dan enak di kemaluan, ya sudah, itulah yang terbaik mereka. Ya, hawa nafsu. Maka itu selalu diingat, akan muncul dari orang-orang yang rusak di akhir zaman, orang-orang yang mengedepankan akal dan hawa nafsunya. Maka itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita seluruhnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti suatu masa. Ini mengerikan ya. Yusbihur rajulu basira, seorang laki-laki di pagi hari dia meyakini bahwa hal ini adalah halal. Di pagi hari dia katakan ini halal. Tapi wa yumsi wa ma yubsiru sya'ratan. Datang waktu sore, matahari terbenam, dia berkata haram. Jadi sebentarnya ia berubah, halal berubah menjadi haram. Atau sebaliknya, di pagi hari dia meyakini ini haram, datang waktu sore dia mengatakan ini halal. Begitu cepatnya mereka mengubah sebuah hukum. Halal menjadi haram, haram menjadi halal. Itulah manusia-manusia yang akan muncul nanti, yang merusak akhir zaman. Padahal kita ketahui yang halal di zaman Nabi tidak akan mungkin menjadi haram sampai hari kiamat. Dia hukum yang tetap. Itu diingat, karena agama sudah sempurna. Apa yang dihalalkan di zaman Nabi, maka itu akan menjadi halal terus sampai hari kiamat. Apa yang ditetapkan Nabi haram, terus akan menjadi haram sampai hari kiamat. Tapi lihat ini, di pagi hari dia yakini halal, datang sore dia katakan haram. Ini memang merusak. Di pagi hari dia katakan haram, di sore hari dia katakan halal. Kalau kamu meyakini itu halal, halal sampai hari kiamat, tidak mungkin itu berubah. Islam, itulah agama namanya. Beda kalau Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani yang menjadikan penganutnya itu senang dengan mereka karena hukumnya berubah-ubah. Hari ini halal bisa menjadi haram, itu kan yang enak. Yang haram menjadi halal bisa berubah.
tergantung kondisi. Itu yang enak. Kalau Islam tidak. Kalau halal, halal terus sampai hari kiamat. Haram, haram terus sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna, tidak bisa berubah. Ya, begitu cepatnya kondisi manusia di masa itu. Kita masuk pada bab berikutnya, masih berkaitan kondisi-kondisi manusia sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara. Saya ulangnya. Yang pertama, kondisi manusia sebelum keluarnya binatang yang berbicara. Banyaknya terjadi pembunuhan di mana-mana. Selalu diingat itu. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Nyawa, darah manusia tidak bernilai. Yang kedua, munculnya pemimpin-pemimpin yang jelek, yang kalau kamu tidak mematuhinya, kamu akan dibunuh. Kamu hanya diperintahkan bersabar. Itu ujian, ya, ujian yang akan kamu hadapi di akhir zaman. Allah mengangkat pemimpin-pemimpin yang jelek. Yang ketiga, ini yang kita akan bahas, dari kerusakan-kerusakan manusia yang muncul di akhir zaman nantinya sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara, adalah munculnya manusia-manusia yang mereka beragama Islam sekedar namanya saja Islam, tapi segala ucapan, perbuatan, tingkah laku, ibadah, semuanya mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Itu kerusakan yang akan muncul. Namanya Islam. Maka itu termasuk yang merusak manusia-manusia di akhir zaman, karena mereka mengikuti segala tingkah laku mereka, termasuk dalam hal ibadah, kepada dua makhluk yang dilaknat oleh Allah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kita baca hadis-hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian, kata Nabi, kalian umat Islam akan mengikuti tingkah laku, perilaku, ajaran dari orang-orang yang rusaknya sebelum kalian. Jadi yang dia ikuti bukan orang baik, orang yang paling rusak dari orang-orang sebelum kalian. Mangkana qablakum, bukan orang baik yang diikuti, orang yang dilaknat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dilaknat, sesat, itu yang diikuti. Shibron, yang diikuti tinggal umat Islam ini menjadi rusak. Dia rusak itu karena mengikuti orang yang paling rusak dari orang yang rusak sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani akan disebutkan nanti. Sejengkal demi sejengkal diikuti sedikit demi sedikit. Ketika dia merasakan enak dan nyaman mengikuti gaya hidup mereka, mereka rasa nyaman, enak. Melangkah berikutnya,
semakin luas, sehasta demi sehasta. Semakin nyaman mereka. Dan memang agama Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang tidak punya aturan. Tidak ada aturannya. Tidak ada aturan padanya. Dan itu orangnya, itu adalah hal yang paling disenangi oleh manusia. Kalau beragama tidak ada aturan. Di antara tidak ada aturan, halal bisa menjadi haram, haram menjadi halal. Itu kan tidak ada aturan namanya. Manusia, umat Islam merasa nyaman itu. Kalau Islam diatur semua ki. Maka itu kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Memang dunia itu penjara bagi seorang mukmin, penjara memang karena ada aturan semuanya. Dunia itu penjara memang kata Nabi, penjara bagi seorang mukmin. Wal jannatu lil kafir, surga bagi orang kafir. Dimanakan para ulama, dunia itu bagi seorang mukmin penjara, artinya ada aturan. Tidak boleh kamu sembarang. Nah, kalau orang kafir tidak ada aturan, umat Islam rusak. Semakin rusak karena dia mengikuti, nyaman dia merasa dengan mengikuti orang-orang paling rusaknya dari orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Mereka merasakan nyaman, enak, nyaman. Lihat ya, karena nyamannya mereka, sampai kata Nabi ya dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau dakhalu hujra dubbin." Seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk di lubang biawak. Lubang biawak itu mempunyai 3 bahaya. Orang yang mau masuk di lubang biawak itu dia siap menghadapi 3 bahaya ini, 3 risiko. Tapi tetap saja dia masuk di lubang biawak. Padahal ada 3 risiko, bukan 1. Bukan 1 bahaya, 3 bahaya yang akan dihadapi. Tapi tetap saja kaum muslimin masuk di situ. Padahal dia tahu membahayakan. Karena dia melihat Yahudi dan Nasrani masuk di situ. Bahaya yang pertama, lubang biawak itu lubang yang sangat kecil. Masuk di dalam lubang yang kecil kemungkinan tidak bisa keluar. Kan begitu ya. Masuknya susah karena kecil. Risiko besar. 2, kalau sudah masuk berbelok-belok, tidak ditahu mana jalan masuk dan mana jalan keluar. Bahaya kedua. Yang ketiga, banyak bahaya yang akan dihadapi di dalam. Makna hadis ini artinya, karena kaum muslimin sudah merasa enak dengan mengikuti gaya hidup orang Yahudi dan Nasrani, ya, mereka merasa nyaman dengannya karena ingat tidak ada aturan. Sehingga walaupun hal itu dia ketahui itu membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, membahayakan dirinya, tapi dia tetap saja mengikuti. Dia tetap mengikuti. Yahudi dan Nasrani membuat riba, dia ikuti. Walaupun dia tahu itu membahayakan dirinya.
Jadi sangat mengerikan nantinya manusia. Di akhir zaman, kehidupan mereka, gaya hidup mereka itu semuanya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Gaya hidupnya, mulai dari penampilannya, rambutnya, Yahudi dan Nasrani. Pakaiannya, Yahudi dan Nasrani. Bentuk berjalannya, Yahudi dan Nasrani. Semua dia ikuti. Dia merasa bosan dengan aturan Islam. Maka itu Nabi jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita bahwa akan muncul nantinya orang-orang yang beragama Islam, tidak ada yang tinggal dari Islam pada dirinya kecuali satu saja, namanya saja. Di KTP-nya saja Islam, itu saja yang tinggal. Bayangkan itu hancurnya dia. Tidak ada yang tersisa dari dirinya kecuali sekedar namanya Islam. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, gaya hidupnya, semua mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lain, begitu mengerikannya ya, nanti umat Islam ini, kalau memang kita jauh dari agama ini, hancur betul kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarkabanna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Nabi sedih ini. Nanti umatku akan mengikuti orang-orang yang rusaknya dari sebelum kalian, dari orang Yahudi dan Nasrani, dalam segala hal. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap sebagai hal yang benar semuanya. Kata Nabi, sampai lau anna adahum jama'a imra'atahu bituri la fa'altuhu. Masya Allah. Hingga seandainya salah satu dari mereka orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjimai istrinya di jalan. Dia jimai istrinya di jalan. Maka kalian pun menganggapnya hal yang baik. La fa'altum, kalian pun akan mengikutinya. Coba yang ngerinya itu. Seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu, dia jimai istrinya di jalan, di tempat yang terbuka disaksikan manusia, kalian pun menganggapnya itu adalah hal yang baik. Kalian pun la fa'altumuhu, kalian pun akan mengikuti. Rusaknya itu. Bayangkan itu. Semua kerusakan nantinya yang menimpa generasi-generasi di akhir zaman karena satu, mengikuti orang yang rusaknya dari orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi, la ya'tiyanna ala ummati, akan muncul dari umatku sebuah generasi yang betul-betul dia mengikuti orang Yahudi dan Nasrani hadwan na'li bin na'al, selangkah demi selangkah. Apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani semua baik.
hatta in kana minhum man ata ummahu. Bayangkan itu. Sehingga seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu dia ata ummahu, dia menjimai ummahu, ibu kandungnya. Dia jimai ibu kandungnya. Alaniyah, secara terang-terangan di tempat terbuka. Bayangkan ini. Agama apa ini? Kerusakan apa ini? Menjimai ibu kandung di tempat terbuka. Rusak, hancur. Ketika hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjimai istrinya, menjimai ibu kandungnya di tempat-tempat terbuka, alania, terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalik, akan dilakukan juga umatku semisal dengan itu. Diikuti. Coba lihat. Ini akan muncul manusia-manusia akhir zaman seperti ini. Kamu lihat ya, manusia-manusia yang muncul di zaman-zaman sekarang ini. Kamu lihat gaya hidupnya, kamu lihat penampilannya, lihat KTP tak Islam, memang tinggal namanya saja Islam. Lihat penampilannya. Laki-laki di telinganya penuh dengan anting-anting, kanan anting-anting semuanya, kiri anting-anting semuanya. Tidak puas, di hidung dipenuhi dengan ya jarum. Tidak puas, di bibir dipenuhi dengan jarum. Tidak puas, di alis dipenuhi dengan jarum. Islam tidak pernah ada yang seperti ini, tidak pernah. Dari mana kira-kira? Jawab. Dari mana? Jawab. Apakah Islam pernah mengajarkan seperti ini? Seperti ini. Yahudi. Dan mereka itu paham ya, Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini contoh kecil. Dan Nabi tidak akan mungkin berbohong. Seandainya mereka Yahudi dan Nasrani menjimai ibu kandungnya di tempat-tempat terbuka, kalian juga akan melakukannya hal itu. Kalian mungkin menganggapnya bah, semua rusak dari sumber itu. Umat Islam itu rusak karena mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang hidup di zaman-zaman mungkin ya tahun-tahun 80-an itu tidak pernah didapatkan ada perempuan yang bertato. Tidak pernah didapatkan laki-laki bertato pada wajahnya. Malu memang nih. Ada yang tato-tato pasti tersembunyi. Itu pun malu-malu dia kelihatan nampakkan. Coba sekarang di mukanya penuh tato. Perempuan juga. Subhanallah. Semua dari mana? Jawab. Mengikutinya dari mana? Rusaknya ini dari mana? Dia lihatnya dari mana? Apa Islam pernah mengajarkan? Padahal kalau dilihat KTP-nya, yang lakukan ini adalah orang Islam. Dia lahir di atas keislaman. Bapaknya Islam, ibunya Islam, kakeknya Islam, neneknya Islam, saudaranya Islam. Tapi dia namanya Islam, perilakunya semuanya di atas Yahudi dan Nasrani. Ingat-ingat ini pembahasan kita. Termasuk kerusakan yang akan muncul itu di akhir zaman adalah kerusakan munculnya manusia-manusia yang menjadikan Yahudi dan Nasrani
adalah contoh dalam segala kehidupan mereka. Semuanya contoh mereka. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan yang akan terjadi sebelum munculnya binatang yang mampu berbicara. Maka itu lan taquma saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Coba perhatikan kalimat Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi yang menyebut nama Allah Allah. Apa artinya? Manusia yang hidup di masa itu tidak ada yang tersisa dalam dirinya kecuali nama saja. Sekedar nama dia Islam. Karena rusaknya dia sampai ketika ditanya agama Islam ki, iya. Siapa Tuhan? Tidak ku tahu. Siapa itu Allah? Tidak ku tahu. Coba rusaknya itu. Tidak ada mentom yang tersisa kecuali namanya Islam. Sampai nama penciptanya saja dia tidak tahu siapa yang ciptakan dia. Dia tidak tahu siapa yang menciptakannya. Ketika ditanya siapa itu Allah, tidak ku tahu. Dan dimasukkan juga oleh para ulama termasuk dari tanda rusaknya Islam seseorang. Kasihan dia ini. Termasuk tanda rusaknya Islam seseorang yang mungkin tidak tersisa dalam dirinya kecuali namanya. Ketika dia tidak mengetahui di mana Allah, di mana Tuhannya Allah. Karena mengetahui keberadaan Allah itu sebenarnya tidak butuh dipelajari. Karena itu fitrah yang menetapkan. Fitrah manusia itu menetapkan Allah di langit. Tidak butuh diajar dipelajari. Sebagaimana fitrah manusia menetapkan api itu panas. Kalau Ustadz muka ini teliti, muka pelajari Ustadz mungkin 1-2 jam ini, muka pelajari api itu panas atau tidak. Muka pelajari itu api panas atau tidak. Semua anak-anak itu tahu api itu panas. Coba antum tanya, tes itu anak-anak. Anak-anak yang dia belum TK, antum tanya saja. Coba nak berdoa, berdoa pasti. Pernah kamu ajarkan dia itu Allah di langit. Pasti anak itu ketika disuruh berdoa kina. Tidak mungkin nak berdoa kina. Atau dia begini. Pasti itu fitrahnya telah tertanamkan. Maka termasuk orang yang rusak keislamannya orang yang tidak mengetahui di mana Allah. Dan yang paling rusaknya nanti puncak kerusakannya kata Nabi, biar nama Tuhannya dia tidak tahu. Itu betul-betul rusak mentom itu. Itu karena salah satu faktor, ya, karena mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi bisa kita menyimpulkan salah satu yang mendorong umat Islam mengikuti agama Yahudi dan Nasrani
keenakan, keasikan, nyaman. Kenapa tadi? Jawab. Jawab, kenapa? Agama Yahudi dan Nasrani kenapa? Tidak ada apa? Aturan. Tidak ada aturan, mereka enak. Mereka tidak ada aturan. Kita Islam ini deh, sholat 5 waktu, datang Ramadan puasa ini berat itu. Ada halal, ada haram, haram selamanya, halal. Tidak enak itu. Kita seperti Yahudi dan Nasrani, walaupun namanya Islam. Ya, itu yang mendorong mereka. Insyaallah kita akan masuk nanti pada kerusakan berikutnya. Kita masuk pada materi kita yang berikutnya. Masih berkaitan hal-hal yang butuh diperbaiki bagi seorang istri di dalam berumah tangga. Ada beberapa hal-hal pada pertemuan kita ya, diingat-ingat ibu-ibu. Ada hal-hal yang wajib kamu terikat dengan perizinan. Kamu melakukan bentuk kesalahan bahkan kedurhakaan terhadap suamimu jika engkau tidak minta izin. Saya jelaskan kemarin ya. Di antaranya tidak boleh menyusui anak siapapun, walaupun itu keponakanmu, siapapun, kecuali dengan izin suamimu. Itu kewajiban. Begitu juga tidak boleh dia meminum obat-obat atau menggunakan alat-alat mencegah kehamilan atau mengatur kehamilan kecuali dengan izin suami, terikat dengan suami. Begitu juga ketika akan meminum obat-obat penahan haid, pengaturan haid, terikat juga dengan perizinan. Karena hal-hal ini memberikan dampak nantinya ya. Contohnya ada wanita yang minum obat penahan haid, tiba-tiba terjadi sebuah mara bahaya, risiko. Kalau dia tidak minta izin dengan suaminya, kira-kira bagaimana? Ya, tiba-tiba kandungannya rusak gara-gara minum obat seperti ini. Ya, itu kan dampaknya berakibat. Maka itu Islam mengatur. Itu kesalahan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita masih melanjutkan. La tanshagali bi auladiki wa baitiki an zaujiki barattibi awqatiki waja'ali li zaujiki waqtan wa auladiki waqtan. Masya Allah. Kata beliau, termasuk dari kesalahan seorang istri jika dia menyibukkan mengurus anak-anaknya
dan dia melupakan mengurus suaminya. Dia sibuk mengurus anak, tapi suaminya terlantar. Termasuk kesalahan, akan dijelaskan, istri yang sibuk mengurus anaknya yang menyebabkan suaminya kelaparan. Itu kesalahan. Dia sibuk mengurus anaknya yang menyebabkan hak-hak suaminya itu terlantar. Karena banyak sekarang istri-istri seperti itu. Semenjak banyak anaknya, dia tidak mengurus lagi suaminya. Dia menganggap kalau banyak anak, tidak perlu mengurus lagi suami. Suami kan sudah besar anak yang butuh diurus. Kan banyak dihadapi seperti itu sekarang. Ya, istri-istri yang banyak anaknya, dia fokus mengurus anak. Saya fokus mengurus anakku, kau urus sendiri dirimu. Itu ada sebuah kesalahan yang besar. Ya, banyak anak itu tidak menjadikan berkurangnya hak seorang suami. Banyaknya anak, nakalnya anak, rewelnya anak, sakitnya anak, banyak anak tidak menjadikan hak suami itu terlantar. Ya, ingat pesan Nabi, unzuri, disitulah kalian wanita akan dilihat bagaimana pengorbanan dan perjuanganmu dalam melayani suamimu. Karena suamimu itu surga dan nerakamu. Seorang istri semakin banyak anaknya harus semakin pintar dalam mengatur waktu. Ya, tidak menjadikan, bukan alasan. Ibu-ibu bukan alasan, disalahkan di dalam agama. Menjadikan banyak anak alasan satu, tidak mau lagi melayani suami, tidak mau lagi mengurus suami, tidak mau lagi memperhatikan suami dengan dalil banyak anak. Ya, dengan banyak anak. Bahkan ada istri itu, dia berkata, saya tidak butuh lagi kasih sayangmu, ada anakku. Saya tidak butuh lagi cintamu, ada anakku yang lebih saya suka. Ya, ini adalah sebuah kesalahan satu. Jadi jangan dengan banyaknya anak menjadikan engkau menelantarkan hak suamimu. Di antara bentuk juga ada istri dengan alasan sudah banyak anak, dia tidak mau lagi berdandan, tidak mau lagi berhias, tidak mau lagi mempercantik diri dengan alasan banyak anakku. Ya, jangan selalu menjadikan banyak anak tidak memberikan hak suamimu. Itu bukan alasan. Ya, itu bukan alasan. Jadikan banyak anak sebagai sebab dari sebab-sebab banyaknya rezeki. Jadikan dengan banyak anak menjadi sebab-sebab banyaknya yang mendoakan setelah meninggal. Jadikan banyak anak menjadi sebab-sebab yang akan mengurus di usia tua. Jangan jadikan alasan banyak anak ya tidak mengurus lagi suami.
Ya, karena banyak sekarang istri bermunculan istri-istri seperti ini ya, tidak mau berhias, tidak mau berdandan, tidak mau mempercantik diri di hadapan suaminya. Dia selalu jadikan alasan banyak mi anakku, ya banyak mi urus. Dia tidak urus mi dirinya, dia tidak urus mi suaminya, fokus urus anaknya. Dia lihat mami gayanya seperti mami gajah duduk. Tidak ada modelnya. Selalu dia ngalasan bi auladik. Itu kesalahan kata pengarang. Itu salah. Mengurus suami itu jangan dijadikan anak sebagai alasan utama ya. Bagus sekali apa yang diarahkan oleh pengarang. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.